In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahisi Andika dengan NIM K1524028. Dan saya Jufarianta Putri Srinjaya dengan NIM K1524022. Oke, di sini kami akan mempresentasikan atau mereview alat perkakas ketam, yaitu namanya ini, ketam tangan tradisional. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu ketam tangan, kita harus tahu apa itu pengertian ketam. Ketam tangan itu apa sih, Kak? Ketam tangan adalah perkakas tangan yang digunakan untuk meratakan, meluruskan, serta menghaluskan permukaan kayu benda pekerjaan. Alat ini hanya berupa balok kayu yang dipasang pisau sebagai alat penyerut di tengah balok kayu. Nah itu tadi teman-teman pengertian dari ketam. Terus apa sih, Kak, bagian-bagian dari ketam dan fungsinya itu apa? Oke, yang pertama bagian ketam ada balok ketam. Bagian utama ini berbentuk balok ukuran sekitar biasanya 25 x 7,5 dan kali 5,5 cm dengan bagian dasar yang rata dan halus. Pada bagian tengahnya dilubangi sedemikian rupa untuk mata pisau beserta pasak pengunci. Kemudian yang kedua ada batang pegangan. Diselipkan melintang di tengah balok ketam untuk menempatkan batang kayu sebagai pegangannya. Kemudian yang ketiga ada pisau utama. Mata pisau utama ini menjadi bagian penting untuk ketam kayu. Biasanya dibuat dari bahan baja keras, yaitu HSS atau disebut juga high speed steel. Kemudian yang kelima ada pasak kayu. Pasak kayu ini berfungsi untuk menahan posisi pisau terhadap balok ketam nantinya. Oke, setelah kita mengenal bagian dan fungsinya, sekarang kita akan belajar untuk memasang mata ketamnya. Yang pertama, sebelum digunakan, alangkah baiknya mata ketam diasah terlebih dahulu dan dipastikan ujung mata ketam rata dan lurus. Yang kedua, letakkan mata ketam di bawah besi yang berada di rumah ketam. Oke. Kemudian yang ketiga, pastikan ujung mata ketam merata dengan permukaan. Rata ya. Rata. Yang keempat, lalu jepit mata ketam dengan penjepit kayu atau pasak dan kencangkan dengan memukulnya. Pelan-pelan saja. Yang kelima, majukan mata ketam kira-kira 0,88 mm sampai 10 mm untuk ketam kasar atau 0,4 mm sampai 0,8 mm untuk ketam halus dengan cara memukul mata ketam. Oke, setelah kita mengenal bagian dan fungsi dari ketam, kemudian kita akan belajar bagaimana cara menggunakan ketam yang tepat. Yang pertama, kita siapkan kayu yang akan diketam dan pastikan kayu terbebas dari paku dan kotoran lainnya yang dapat merusak mata ketam. Ini hanya contoh ya, jadi kotor sedikit nggak apa-apa. Yang kemudian gang ketam seperti pada video ini membentuk huruf V seperti ini. Yang ketiga, lakukan pengetaman dengan cara mendorong ketam secara kuat dan lepas. Kemudian mengetam berkali-kali hingga permukaan kayu lurus dan halus sesuai kebutuhan. Oke, seperti itu ya. Lakukan berulang-ulang. Oke, setelah selesai digunakan, sebaiknya mata ketam dilepas agar tidak membahayakan. Oke, setelah kita gunakan ketam kayu ini, kemudian kita lepas mata pisaunya supaya aman dengan cara kita pukul bagian bawah, bagian belakang secara perlahan
Oke, kemudian kita tarik pasaknya dan kita ambil mata pisau ketamnya. Oke. Setelah kita tadi udah belajar bagian dan fungsinya, kemudian cara memetamnya dan cara melepas mata ketamnya, kemudian kita akan mengetahui bagaimana cara perawatan ketam tradisional ini dengan tepat yang dijelaskan oleh Mbak Dita. Oke, cara perawatan ketam tradisional ini yaitu dengan pertama bersihkan ketam dari debu dan kotoran sebelum dimasukkan kembali ke lemari. Yang kedua, lepas mata ketam agar tidak mudah rusak seperti yang sudah dijelaskan Mas Adis tadi. Dan pastikan ini ujungnya tetap rata. Nah, setelah itu yang ketiga, jika dirasa ketam mengalami kerusakan segera diperbaiki sebelum disimpan kembali. Kalau misalnya mata ketamnya kurang halus atau kurang rata atau kurang tajam bisa diasah. Terus yang keempat, mata ketam disimpan di lemari untuk jangka waktu yang lama, harus dilumasi dengan oli agar tidak berkarat. Itu saja cara perawatannya. Oke, sekian penjelasan dari kami mengenai ketam tradisional ini. Dan satu lagi, ada alat bantu utama yang sering digunakan untuk ketam kayu ini, yaitu ada palu kayu yang digunakan untuk memasang dan membongkar atau melepas mata pisaunya ini. Mungkin itu sekian dari kami. Saya Nur Hisru Andika Dan saya Divarinta Putri Serinjaya. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.